Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang jarak dua garis bersilangan. Untuk minggu yang lalu kita itu masih belum menghitung jarak dua garis bersilangan, tetapi kita mempelajari kemarin itu prasyaratnya. Jadi kemarin kita terakhir itu sampai pada mencari vektor 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 arah dari suatu garis. Nanti gunanya adalah untuk menghitung ini jarak dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan itu yang bagaimana? Masih ingat dulu waktu Anda mempelajari geometri sebelumnya di SMA atau mungkin di jenjang sebelumnya, dua garis bersilangan ini kan dua garis yang tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Jadi kalau ini kita mudahnya kita pakai balok ya untuk mempermudah memahami, atau Anda bisa melihat ruangan yang Anda tempati. Jika itu berbentuk suatu balok, sehingga nanti supaya Anda jelas, kita istilahnya sini saya tidak menggunakan rule atau tidak menggunakan penggaris, supaya cepat aja. Nanti Anda kalau menggambar pakai penggaris saja biar nah misalkan ini kita punya dua garis, saya beri tanda oranye saja. Nah ini misalkan ini garis pertama, ini anggaplah lurus ya, pokoknya ini saya kasih tanda oranye. Ini saya beri nama G1, yang ini G2. Ini adalah salah satu contoh dua garis yang bersilangan. Jadi ada yang kurang. Nah, sekarang misalkan G1 ya, jadi misal terdapat dua garis yang bersilangan yaitu G1 dan G2. Nah, sekarang untuk menghitung jarak dua garis ini, kita akan membuat bantuan satu bidang. Jadi salah satu garis itu kita buat menjadi suatu bidang, kita tambahkan suatu bidang yang memuat garis tadi. Kemudian nanti bidang yang kita buat itu harus sejajar dengan garis yang lain. Tujuannya nanti supaya memudahkan kita menghitung jaraknya. Jadi misalkan ini saya punya suatu bidang, ini saya kasih Nah, jadi ini double ya. Ini bidang alfa. Di dalam bidang alfa ini jangan lupa terdapat garis G1. Nah, jadi untuk
menentukan jarak G1 dan G2, maka salah satu garis harus termuat di bidang, termuat pada satu bidang yang sejajar garis lain, garis yang satunya. Jadi ini secara umum seperti ini. Berarti artinya misal terdapat bidang alfa, ini saya beri nama bidang alfa yang memuat G1 dan sejajar G2. Jadi yang dimaksud sejajar di sini adalah bidang alfa ini sejajar dengan G2. Jadi caranya seperti itu. Nanti kalau sudah kita buat suatu bidang, nanti kita tentukan persamaannya. Kemudian jika sudah kita mendapatkan persamaan bidang tersebut, kita akan memilih. Jadi kita lalu pilih satu titik di garis yang tidak termuat di bidang tadi. Berarti di G2 di sini. Lalu pilih satu titik di G2 untuk menghitung jarak G1 ke G2 itu sama dengan jarak titik di G2 ke bidang alfa. Nah, jadi poinnya di situ. Ini jarak G1 ke G2 ini itu sama dengan jarak titik yang kita pilih pada G2, artinya garis yang tidak termuat di bidang. Jadi misalkan nanti kita memilih titiknya sembarang, pokoknya dia masih termuat di di garis G2, misalkan ini nanti P nya, maka nanti titik ini kita hitung jaraknya ke bidang gitu. Menggunakan rumus jarak titik ke bidang kan sudah pernah ya. Itu intinya seperti itu. Sekarang kita ke contoh saja. Nah, ini contohnya berapakah jarak garis G1 yang persamaannya adalah 7X dikurangi 4Z dikurangi 38 sama dengan 0, 7Y dikurangi 5Z ditambah 37 sama dengan 0, dan garis G2 persamaannya adalah 7X tambah 8Z dikurangi 16 sama dengan 0, 7Y dikurangi 3Z sama dengan 15, di mana G1 dan G2 bersilangan. Jadi untuk bentuk persamaan garisnya ini G1 sama G2 ini mengikuti bentuk yang kemarin itu. Ini bentuk yang tidak bentuk standar ya. Jadi nanti
Kalau bentuknya masih parametrik atau masih simetrik, nanti diubah jadi bentuk linear seperti ini ya, misalkan di dalam soal. Nah, di sini nanti pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita menentukan persamaan bidang. Jadi sekarang kita pilih ya, ini mana yang misalkan kita ikuti langkah yang di sini. Sebenarnya boleh tidak mengikuti, yang jelas salah satu. Boleh G1 yang dimuat dalam bidang, boleh G2 yang dimuat dalam bidang. Ya, terserah Anda. Sekarang kita pilih sesuai di sini aja dulu. Jadi di sini G1 termuat di bidang alfa. Yang sejajar G2 gitu ya. Nah, sekarang jika sudah, kita tentukan persamaan bidangnya. Sekarang kita tentukan persamaan bidangnya dulu. Nah, karena G1 ini termuat di bidang, berarti ini yang kita jadikan menjadi persamaan bidang. Ini flashback kembali pada materi sebelumnya. Jadi caranya adalah kita kalikan dengan parameter ya. Jadi persamaan, maka ini persamaan bidang alfa adalah anggota berkas bidang ini. Jadi ini itu bidangnya memuat apa? Melalui G1, atau ini katakanlah termuat, enggak apa-apa, sama aja. Nah, tadi persamaan bidang alfa ini adalah persamaan bidang yang melalui G1 dan merupakan anggota berkas bidang. Kenapa di sini saya menggunakan kata-kata berkas? Karena akan banyak sekali persamaannya sebenarnya, nanti tergantung nilai T-nya. Jadi ini caranya itu salah satu dari dua persamaan ini itu kita kalikan dengan T. Ini karena anggota berkas bidang ya. Ini kalikan salah satu, kalikan parameter. Ini saya tulis di sini. (7x) dikurangi 4z dikurangi 38 ditambah dengan T dikali 7y dikurangi 5z ditambah 37 sama dengan 0. Jadi ini adalah berkas-berkas lingkaran, bukan berkas lingkaran, maaf, berkas-berkas bidang yang melalui G1. Nanti kita tentukan salah satu dengan cara kita cari nilai T-nya berapa. Nah, jika sudah, ini kita buat dalam bentuk persamaan bidang standar.
Gini. Mana 0. Nah, kalau sudah, ini sekarang kita mana ini, bentar. Ini kalau sudah, sekarang kita cari. Nah, ini kan ini adalah persamaan bidang alfa. Sekarang kalau sudah, kita tentukan vektor normal bidang. Ini kita lihat koefisien X, Y, Z nya 7,7T, 4 dikurangi 5T. Terus kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita ke garis G2. Garis G2 persamaannya adalah ini. Kita ingat pada garis G2 ini kita cari vektor arahnya seperti rumus yang kemarin yang saya minta Anda untuk mencari penjabarannya. Tentukan vektor arah garis G2 yaitu vektor M. Nah, ini yang itu. Bentar. Ini B1, B2, C1, C2, negatif A1, A2, C1, C2, A1, A2, masih ingat ini ya, B1, B2. Nah, menentukan A1, A2 sampai C2 nya dari mana? Dari ini, dari sini. Ini kan ada dua persamaan ini. Koefisien dari X ini jadi A1. Koefisien Y nya pada persamaan yang pertama ini, yang bagian di sini itu jadi B1 karena ini B1 nya 0, berarti yang koefisiennya Z itu adalah C1. Karena kita kan cuma butuhnya A, B, C, jadi ini D nya tidak usah dikasih tanda. Ini berarti B2, yang ini berarti C2. Jadi di sini A2 nya 0 gitu. Jadi A1 koefisiennya X, B1 koefisiennya Y, C1 koefisiennya Z, yang persamaan kedua juga sama. Sekarang ini kita tinggal menuliskan vektor ininya, vektor arahnya itu berapa. Ini B1 nya berarti 0, B2 nya 7, C1 nya 8, C2 nya negatif 3. Ini berarti A1 nya itu 7, A2 nya itu 0, ini 8, negatif 3. Ini berarti 7, 0, 0, 7 ya. B1, B2 0.
tinggal dihitung determinan biasa aja. Ini hasilnya berarti 0 dikurangi 56 negatif 56. Ini negatif 21 dikurangi 0 berarti jadinya 21. Ini 49. Nah sudah. Nah sekarang kalau sudah kita lihat pada ilustrasi saja. Nah karena garis G2 ini itu sejajar dengan bidang alfa ini, maka vektor arah garis G2 ini itu akan tegak lurus dengan vektor normal ya. Jadi kalau kita punya kan vektor normal boleh kita buat di sini, misalkan di sini kan boleh kita buat vektor normal, kan boleh. Di sini kan memuat vektor arah garis ya, sehingga dari sini ini vektor normal. Nah di sini karena G2 tadi sejajar dengan alfa, maka vektor arahnya itu tegak lurus dengan vektor normal bidang, sehingga dari sini dua vektor yang tegak lurus itu hasil kali titiknya itu sama dengan 0. Nah tujuannya apa? Pada langkah ini itu tujuannya adalah untuk mendapatkan berapa besar nilai T-nya, karena di dalam vektor normal ini memuat T, di dalam vektor arah sudah bentuk bilangan biasa, bukan dalam bentuk parameter. Nanti akan ketemu nilai T. Kalau sudah ketemu nilai T-nya, nanti kita substitusi ke persamaan bidang alfa ini sehingga ketemu persamaan bidangnya. Baru nanti kita tentukan titik pada garis G2. Ini langsung saja kita substitusikan. Ini saya sederhanakan, saya keluarkan 7, ini 8, 3, ini 7, ini saya keluarkan 7-nya juga, 1 T, ini 4 dikurangi 5T per 7 gitu ya. Artinya sebenarnya ini kita sederhanakan, jadi ini kita hilangkan, kita keluarkan, itu maksudnya kita bagi, ini sama-sama kita sederhanakan, tinggal angka ini saja, sehingga yang kita kalikan tinggal ini 8 ditambah 3T ini ditambah 4 dikurangi 5T sama dengan 0. Sebenarnya boleh tadi Anda tidak disederhanakan, tidak apa-apa ya, cuman untuk mempermudah kita menghitung saya sederhanakan. Di sini negatif 4 dikurangi 2T sama dengan 0, T-nya berarti negatif 2 ya. Nah kalau sudah, sekarang substitusi T sama dengan negatif 2 ke persamaan bidang alfa, sehingga diperoleh
Bidang alfanya tadi ini 7x ditambah 7y, ini saya itu aja. Ini berarti 7 kali negatif 2. Yang kita substitusi nilai T, maaf 7x dikurangi 14y ini ditambah negatif 2 ke sini 10 14 ya, 14z dikurangi 38 dikurangi 74. Benar gak ini? Ini 7x dikurangi 14y ditambah 14z dikurangi 38 dengan 74. Berapa? 100 ini namanya 112. Ya itu bagi 7 bisa enggak ini dibagi 7, coba 112 bagi 7 1 ini 32 11 4 ya 42 maaf 42 6 16 ya. X dikurangi 2y ditambah 2z dikurangi 16 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bidangnya. Sekarang kita pilih satu titik pada garis yang tidak termuat atau yang tidak dilalui bidang. Di sini tadi adalah garis G2. Jadi kita memilih sebarang titik. Ini kita pilih titik pada garis ini. Caranya bagaimana? Kita pilih satu koordinat, entah x-nya dulu, y-nya dulu, atau z-nya dulu yang memenuhi persamaan garis ini. Sekarang kita pilih ini, pilih satu titik di G2, misal titik P koordinatnya. Yang paling mudah salah satu saya buat 0, tidak harus x nya sebenarnya, bisa yang lain, tapi ini saya pilih x nya yang 0. Nah ini kalau x nya 0, jadi kan tadi saya pilih x nya 0, maka kan di sini kita akan menemukan nilai z nya. Z nya berarti kan 2 ya. Nah, kalau sudah kita substitusi ke sini, z-nya 2 untuk mendapatkan nilai y-nya. Kalau x-nya 0, z-nya 2, berarti sekarang y-nya berapa? Ini 2, z-nya 2, 6 kalau kita bawa ke sini 21, 3, 0, 3, 2. Jadi kita pilih titik, berarti koordinatnya 0,32. Nah, jarak P ke bidang alfa yaitu pakai rumus D itu, ini persamaan bidangnya ini X kan ini 0 ya, 0 ya, dikurangi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 16. Ini koefisiennya X kita kuadratkan tambah koefisiennya Y kita kuadratkan tambah koefisiennya Z kita kuadratkan. Ini
negatif 6 sama 4 negatif 2, negatif 18 ini 4, 1, 9 ini kan 3. Berarti hasilnya karena ini harga mutlak jarak ini. Jadi jarak G1 ke G2 adalah 6 satuan. Karena belum ada satuannya tadi. Tuh.